Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul aliyyul azim. Thumma fasma' aidan ayyuhal ikhwah. Qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskur bi ni'mati wa lam yasbir ala qada'i falyastamit rabban siwaya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir bulan kita hari ini, pada tahun 2024, kita berada di penghujung-penghujungnya. Sedangkan untuk hijriahnya kita di awal-awalnya, Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Semoga sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah berupa nikmat kepada kita masih dapat kita menghirup udara segar di atas permukaan bumi ini, melahirkan suatu modal untuk kita kaum muslimin. Karena di dalam sebuah kitab Al-Hikam itu dikatakan, khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang terbaik, yang paling baik, yang terbaik
yang ia dapatkan ketika itu dari saudaranya. Ashabi mayyadulluka alal khair. Jadi ketika ada saudara kita salah, kita tahu dia salah, jangan kita tahan. Ketika ada seseorang yang keluar dari garis-garis norma tertentu, kita tahu, mari kita berdakwah. Khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Sebaik-baik teman adalah yang baik menunjukkan kita kepada hal yang lebih bermanfaat. Kenapa kita ungkapkan hal ini kaum muslimin rahimakumullah? Di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini, hidup yang banyak permainan, hidup yang banyak tipunya, tipu daya muslihatnya, hingga saking banyaknya lika-liku kehidupan itu tersebut, kita lupa akan tujuan Allah menciptakan diri kita sendiri. Jadi Bapak kaum muslimin rahimakumullah, seandainya sepanjang penyampaian khutbah ini nanti kurang tepat referensinya, ko adoh nantalan tuang kanai taledo katurun mohon maaf tanpa bermaksud untuk menyebut suatu objek, tidak. Dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita tetap dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak ada maksud menyebut sesuatu apapun. Karena ujung muara dari semua apa yang kita galuti di atas permukaan bumi ini adalah mati, kaum muslimin. Muaranya adalah maut. Sungguh pun kita di samping sana memiliki sebuah pekerjaan yang tiap bulannya kita menunggu hari kemenangan, hari kesenangan, hari kehappian. Tapi ingat, kita yang suka menunggu gaji di awal-awal bulan, menerima upah dari sampai bakarajo, tapi ada yang lebih aktif menunggu kita, kematian. Jadi sekali lagi, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, sebagai bahan usia takwa kita merujuk kita kepada firman Allah yang kita sebut tadi. Insya Allah, mudah-mudahan referensi yang kita sampaikan dapat mengkristal pada sanubari kita dan menambah kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dasarnya kaum muslimin. Kenapa hal ini yang harus kita ucapkan? Kenapa harus setiap khatim itu memberikan sebuah peringatan, kabar gembira, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya ini yang kita sampaikan tadi. Kita lihat di ayat yang ke-52, pesan Allah di dalam surat 51 Al-Zariyat. Allah berpesan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kalau sekiranya orang-orang ini tidak kita berikan sebuah peringatan, dan kita berikan sebuah pengarahan, dia akan berbuat sekehendak hatinya. Apalagi orang-orang tadi, al-afu sekali lagi minta maaf kita kepada sesama, mohon ampun kita kepada Allah yang memperturutkan hawa nafsu. Sama orang tadi kayak majnun, orang gila. Kenapa gambaran Allah seperti al-majnun, orang gila? Karena hanya dua hukum orang yang tak terkenal hukum dalam hal ini. Pertama, dia orang gila, orang mati. Yang kedua, al-majnun. Baca cara menghukum orang mati. Bakulo cara kita menghukum orang itu. Termasuk di situ anak kecil. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lantas apa lanjutan firman Allah? Wa dzakir fa inna dzikra, tetaplah kita peringati karena itu sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang tanfa'ul mukminin, orang-orang mukmin. Kan kita ingin jadi orang mukmin ya Pak. Makanya di sela-sela waktu kita yang kosong, waktu kita kesempatan ada, ayo mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya.
tentunya dalam rangka zikru ilallah, banyaklah mengingat Allah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berbicara zikir, ingat kepada Allah bukan berarti langsung fokus kita mengingat Allah saja, tapi rentati dari awal. Sebelum itu melangkah kaum muslimin, bak mana ini rumah pangkuang, bajanjang nani, bantang betul. Memang betul kita harus mengingat Allah, zikru ilallah. Tapi setidaknya ketika kita mengingat Allah, kita harus punya adab. Ini yang kesetangganya tadi. Tangganya apa? Sucikanlah diri kita dulu. Kita bawa kita untuk berwudu sama seperti kita mau melakukan sholat Jumat ini, Pak. Sama seperti kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan di suatu sisi untuk sholat ini saja kaum muslimin, Rasulullah di suatu sisi sampaikan, untuk awak mendapatkan surga itu, iyo dicari kesembahyaan. Sholat orang yang mana? Yaitu sholat orang yang memperhatikan wudunya. Makanya kata kunci, al-wudu'u miftahus sholat. Wudu tadi itu kuncinya sholat. Wudu yang mana? Wudu yang ada tata tertib yang sesuai dengan tuntunannya. Nah, ini kan sudah banyak sekarang ini. Maaf ini, kembali kita ingatkan dalam ilmu taharah, fikih. Jangan mentang-mentang kita sibuk kaum muslimin rahimakumullah, selesai awak dari kerajo, kita sudah jamin saja ini pakaian yang kita pakai ini bersih. Apalagi yang pakai celana. Ini kita hati-hati ini. Jangan kita terlalu memfokuskan Allah yang tahu. Jangan. Tapi ada adab muslim yang disebut dengan istinja. Istinja ini bisakah kita memperhatikan? Bisakah kita memastikan dalam hal ini itu bersih? Istinja ketika kita lakukan yaitunya bersuci kita terlebih dahulu di antara dua lubang yang harus kita jaga, yang kita sucikan itu. Perlu Bapak untuk di dalam kamar. Baru kita pakai itu. Setelah itu apa? Al-wudu'u miftahus shalah. Setelah istinja selesai, kita perhatikan wudunya, taharahnya bagaimana, baru sholat kita perhatikan. Mulai dari takbir, disudahi dengan salam. Ketika dia bermakmum, dia ikuti imam, gak boleh dia minta. Kan itu adabnya. Guru as-sholatu miftahul jannah. Seperti itulah kita. Sedangkan tuntunannya Allah nyata-nyata tegaskan di dalam firman-Nya kaum muslimin rahimahullah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak bakal ciptakan, bahasa kitanya secara abstrak bahasanya, tidak akan diciptakan oleh Allah jin dan manusia itu illa. Ada dua ini Pak. Ada illa, ada ilah. Nah, ini perlunya kita belajar ilmu at-tajwid. Illa itu ada tasdid di atas. Artinya itu pengecualian. Kemudian ada ilah, lebih identik kepada tujuan. Kalau illa kata Allah kecuali untuk ibadah, lantas bagaimana dengan sesuatu hal yang kita kerjakan selama kita hidup tidak untuk ibadah? Ini sebuah pertanyaan untuk teman-teman kita. Bismillah Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau begitu kita hidup manuangan ditalantang ditalungku yang diranduangan elok-elok banyak itu. Banyak di antara kita mungkin yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pantas Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, padahal ujian itu mengangkat derajat dan martabat kita. Kita tidak sadar dalam ilmu hikmah. Bapak-bapak, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Di dalam tafsiran para ulama, ibadah itu haknya Allah memberikan kepada kita. Kita kan bisa ibadah selagi hayataka qabla mautika, selagi hidup kita masih di kandung badan. Jadi kalau seandainya Allah ciptakan kita
kita dalam miskin, Pak. Awak melarat ke awak, musibah baka panjangan atau sebaliknya kita orang kaya, kita orang pejabat, kita orang uang segalanya. Tidak ada urusan Allah. Bapak diciptakan Allah dalam keadaan miskin, beribadah dengan miskin. Caranya apa? Memakai ibadah dengan as-sabr. Kita seorang pejabat, ketua, beribadah kita dengan pejabat kita. Banyak dalil yang mengatakan seperti itu. Menunjang untuk kita ibadah. Contoh, kalau ada yang bermaksiat, nampak di dakinya dia seorang pejabat, dia wajib memperingatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Ini yang dimaksud apa? Kekuatan tangan. Siapa yang bekerja ini? Pejabat. Orang miskin saking melaratnya nggak bisa ibadah, dia harus bersabar dengan sabar, itulah ibadah. Tapi ingat kaum muslimin, mentang-mentang ada fatwa seperti ini, bukan berarti seorang miskin itu malamun atau pemanduan seda. Memang betul kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan berarti kita diam. Angkat tangan, doa kepada Allah, usaha pergunakan tulang lapar karet untuk berusaha mencari mahligai Allah, ampunan Allah yang seluas-luasnya. Yang terakhir, Allah pesan kepada kita, saking banyaknya kita ibadah, kok senang hati itu Pak, jiwa kita senang. Ibadah yang paling praktis itu tapi sulit melakukannya adalah ibadah selawat. Jika kita sering selawat, batin kita ini tenang. Ada kau jangan berpikir loh, kata Allah, dia balik Pak. Jangan berharap pula kita akan membalas seluruh nikmat Allah. Enggak. Allah tidak pernah minta. Lihat ayat berikutnya di ayat 52, 57-nya. Allah tidak pernah minta. Bahkan Allah tidak pernah meminta rezeki kepada kita. Sungguh kata Allah, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan dari tausiah kita sebagai bahan usia takwa kita di kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Andai kata penyampaian ini kurang pas, melalui di atas mimbar khatib mengajak, mari kita buka lagi firman Allah surat Ad-Dariyat ini, ayat 52 sampai nanti 57. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk kita, bukan saja untuk dunia kita, bukan saja untuk pemacu semangat hidup kita untuk dunia, tapi bahkan panjang perjalanannya sampai ke akhirat sana. Sesuai doa yang kita lakukan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak maaf, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidati rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
واحصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.